Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam program acara Kesehatan Nabawi yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema sehat lewat makanan. Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa juga salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita telah hadir narasumber kita yang akan berbagi pengetahuannya tentang sehat lewat makanan ini, yaitu Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tentunya ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti yang tadi dalam pembukaan saya sudah katakan bahwa kali ini kita akan membahas sehat lewat makanan. Bagaimana pandangan dokter dan pandangan Islam itu sendiri khususnya dengan kesehatan ala Nabi ini, makanan dalam keseharian kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidaya mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi Pak Syarif, bahwa kita hidup tidak bisa terlepas dari makanan. Makanan adalah penunjang yang paling penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran kepada kita tentang makanan. Artinya apa? Makanan sangat dibutuhkan, namun jangan makan berlebihan. Saya rasa hadis yang menerangkan tentang ini dari Rasulullah SAW juga ada diriwayatkan. Rasulullah SAW mengatakan, Kul washrab walbas watasaddaq fi kulli syarafin wala mahillah. Artinya makanlah, minumlah, dan bersedekahlah kamu dalam batas-batas yang wajar dan jangan berlebihan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa di sini yang saya garis bawahi adalah makanan. Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis dijelaskan juga yang beliau mengatakan bahwa tidaklah Bani Adam memenuhi suatu kantong yang lebih buruk daripada lambungnya. Maka hendaklah dia makan sekedar untuk menegakkan punggungnya. Jika itu tidak cukup, maka hendaklah dia makan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Artinya di dalam hadis yang kedua ini, bahwa Rasulullah menganjurkan agar kita jangan memenuhi perut kita dengan makanan. Ya, bahkan ada juga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, yang menjelaskan bahwa janganlah engkau jadikan perutmu kuburan dari binatang. Artinya apa? Makan daging, makan hewan dalam jumlah yang berlebihan. Semua ini adalah akan menyebabkan seseorang akan menderita sakit. Dan banyak sekali sekarang sakit yang dialami oleh masyarakat ini adalah karena overnutrition. Jadi makan berlebihan. Di antaranya yang paling populer adalah obesitas. Ya. Obesitas ini sudah menggejala di seluruh dunia dan bahkan di negara kita juga. Kita kalau perhatikan anak-anak sekolah sekarang itu lebih banyak yang kegemukan daripada yang kurus. Ya, itu menunjukkan adanya overnutrition. Overnutrition ini, jumlah makanan yang berlebihan ini juga disebabkan karena apa? Orang selalu mengikuti seleranya. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan juga masalah ini. Janganlah engkau makan hanya sekedar untuk menuruti seleramu. Ini dalam hadis juga dijelaskan masalah ini. Jadi orang makan hendaklah berpikir bahwa makanan itu adalah diperlukan untuk kesehatan, bukan untuk memuaskan selera makannya. Kalau kita sadar bahwa makan itu adalah untuk kesehatan, maka kita akan memilih makanan yang sehat. Dan ada 3 hal yang penting di sini, yang ini juga populer di kalangan masyarakat kita. Ada 3J istilahnya, yaitu jumlahnya tidak berlebihan tapi tidak kurang. Yang kedua jenisnya beraneka ragam, ya. Dan yang ketiga jadwalnya, makan dengan waktu yang tepat. Ada orang yang makan itu tidak dibatasi, jadi berkali-kali. Bahkan mau tidur pun makan dulu. Dan ini membahayakan bagi kesehatannya. Rasulullah SAW juga masalah ini menyebutkan dalam hadisnya, janganlah engkau makan menjelang tidur, karena itu akan membuat hatimu menjadi keras. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini sebenarnya sangat luas maknanya. Di antaranya apa? Di antaranya hati menjadi keras ini kan penyakit liver. Ya kan? Orang makan berlebihan
kemudian dia tidur, ya, maka kecenderungan untuk menderita penyakit liver yang disebabkan oleh gangguan pencernaan itu adalah sangat besar. Sekarang di mana-mana banyak orang mengeluh menderita penyakit GERD. GERD itu gastrointestinal reflux, ya. Gastrointestinal reflux disease itu adalah asam lambungnya naik ke atas. Iya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang makan menjelang dia tidur. Sehingga pada waktu dia tidur, itu proses pencernaan sedang terjadi. Dan asam lambung naik ke atas. Maka muncullah gejala-gejala yang tentunya mengganggu kesehatannya. Dan itu seringkali terjadi pada waktu malam hari. Orang kadang-kadang bangun tersedak oleh asam lambung. Saya punya pasien juga yang menderita GERD ini, sehingga asam lambungnya itu naik ke mulutnya. Dan pada waktu malam hari dia terbangun, dia merasakan asam di mulut, dan itulah asam lambung yang naik ke atas. Nah itulah yang diantaranya penyebab makan berlebihan. Di samping tidak boleh makan berlebihan, Rasulullah juga menganjurkan orang untuk makan makanan-makanan yang menyehatkan. Ya, apa saja? Buah-buahan misalnya, ya, kemudian sayur, kemudian juga anjuran terhadap misalnya bawang, biji-bijian dan sebagainya. Oke Pak Dokter, sangat menarik tadi pembukaan tentang makanan ya, makanan baik jenisnya maupun jumlahnya maupun jadwalnya. Nanti setelah segmen berikut ini kita akan lebih detail lagi menggali tentang apa itu sehat dengan makanan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke program kita Kesehatan Nabawi. Pada segmen ini kita akan menggali lebih dalam tentang sehat dengan makanan ini sendiri, dan bagaimana Dok, dengan dokter apa bisa menjelaskan, tadi udah diberikan bahwa ada 3J, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal. Bisa dokter kira-kira menceritakan bagaimana sih pola makannya Rasulullah SAW sendiri itu? Ya, makasih. Jadi begini, pertama riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu makan satu hari tidak lebih dari 2 kali. Ya, ini satu ini. Ya. Jadi jadwalnya cuma 2 kali ya? 2 kali. Yaitu biasanya? Cuma yang saya tangkap cuma begitu aja. Oh, tidak ada jam tertentunya? Tidak ada, okay. Tidak ada penjelasan. Terus? Kemudian yang kedua, ya, bahwa Rasulullah SAW ini setiap gerak-geriknya itu dicontoh oleh para sahabat. Oke. Ya. Nah, pernah terjadi suatu ketika sahabat Rasulullah SAW sedang berdakwah ke suatu tempat di luar Arab, Jazirah Arab. Ya. Dia bertemu dengan raja. Saya lupa itu tepatnya di negara mana, tapi ada itu. Kemudian raja itu menanyakan kepada mereka, kalian ini datang ke sini, saya lihat kalian adalah orang-orang muda. Berapa sih usia kalian? Ternyata usia para sahabat ini lebih tua dari usia raja itu. Sementara rajanya kelihatan tua sekali. Kemudian raja itu berkata, sebetulnya apa rahasia kalian bisa muda seperti ini? Awet muda. Nah, maka adalah salah satu dari mereka bercerita seperti yang banyak populer disebutkan katanya hadis, sebetulnya bukan hadis itu. Itu adalah kata dari sahabat Nabi, yaitu nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami ini adalah orang-orang yang tidak makan kalau tidak lapar, dan jika makan tidak sampai kenyang. Ya. Jadi itu resep supaya awet muda ya? Iya, diantaranya itu. Dan itu banyak hadis, nanti suatu ketika kalau saya menjelaskan tentang puasa, saya akan bawakan bagaimana puasa itu menyehatkan dari sisi ilmiah. Oke. Gitu ya. Nah, itu dari aspek jumlahnya mungkin. Jumlahnya. Ya. Nah, kemudian jadwalnya tadi kan 2 kali. 2 kali. Jenis makanannya? Nah, kemudian jenis makanan, bahwa Rasulullah selalu memberikan contoh
Jika makan itu dia dicampur, tidak hanya satu jenis. Oke. Hadis yang paling populer adalah ketika beliau mengangkat rutab, ya, dengan Korma maksudnya ya? ya kurma rutab dengan semangka. Oke. Dan beliau mengatakan, aku memanaskan yang ini dengan ini, mengangkat semangka dengan rutab, dan mendinginkan yang ini dengan ini, gitu, rutab dengan semangka. Itu kalau kita ini, bisa ilmiahkan sekarang ini mungkin bagaimana itu dok? Apa Ya. hubungan semangka dengan korma itu? Iya. Ini sifat dari makanan. Oke. Karena pada masa itu kan tidak banyak diketahui tentang nutrisi itu kan, belum Ya. banyak. Tapi makanan itu sudah dibagi-bagi. Ada makanan yang substansinya panas dan ada yang substansinya dingin. Jadi orang disuruh mencampur makanan yang substansi panas dengan yang dingin. Ya. Tentunya di dalam sejarahnya perjalanan dari apa yang diajarkan Rasulullah ini, As-Suyuti di dalam bukunya At-Tibbun Nabawi itu juga menjelaskan bahwa makanan itu ada macam-macam. Ada yang panas, ada yang dingin. Yang panas ada panas derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan derajat 4. Jadi itu ada makanan-makanan yang mempunyai derajat-derajat panas itu. Di antaranya makanan yang panas itu adalah daging kambing. Jadi daging kambing ini yang banyak diisukan oleh masyarakat bahwa itu bisa menyebabkan stroke, tekanan darah tinggi dan sebagainya, itu sebenarnya tidak benar. Oke. Nah, ya. Suatu ketika saya akan jelaskan khusus mengenai kambing ini karena panjang sekali ceritanya. Oh begitu ya. Iya. Tapi yang pasti yang boleh kita catat dan buat pemirsa bahwa itu tidak benar, bahwa itu menyebabkan Tidak benar. memancing sehingga orang berkolesterol tinggi gara-gara kambing. Iya. Itu tidak benar ya. Tidak benar. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan. Oke. Jadi kolesterolnya kambing, tapi ini panjang kalau kita mau Iya, ceritakan, mau iya. uraikan. Uraikan, ini. oke. Nah, ternyata lebih rendah daripada sapi, Iya. ya kan? Misalnya itu. Dan masih banyak yang lain-lain yang mendukung bahwa daging kambing itu justru lebih baik daripada daging sapi, Iya. ya kan? Nah, ini contohnya ini daging. Tadi maaf, ini artinya tadi daging kambing bersifat panas 4 derajat 4 maksudnya. Ya, jadi daging kambing itu tidak menyebabkan stroke, tidak menyebabkan tekanan darah tinggi, namun dia memang sifatnya panas. Oke. Ya kan, Ya. panas. Nah, panas derajat 4 itu adalah dia masuk ke dalam tubuh kita membawa panas. Oke. Dan itu tidak bisa ditundukkan. Nah, tidak bisa ditundukkan. Iya. Oleh karena itu memang yang paling menonjol, orang kalau habis makan daging kambing, pasti perasaan badan panas. Iya. Iya. Nah, itu karena sifatnya itu. Oke. Bahkan susu kambing pun juga termasuk panas Oke. sifatnya. Misalnya itu. Jadi penggolongan mengenai panas dan dingin dan derajat 1, 2, dan 3, dan 4 itu banyak diuraikan di dalam buku At-Tibbun Nabawinya As-Suyuti. Ya. Nah, menurut pengetahuan dokter lagi, kalau memang kita makan kambing, kan dia panas. Sebaiknya makanan pendamping apakah yang bersifat dingin? Ya. Jadi menurut buku juga kita baca dari referensi-referensi itu belimbing. Oke. Jadi belimbing itu adalah makanan yang buah yang cocok dimakan setelah makan kambing. Oh begitu. Nah, karena dia sifatnya dingin. Belimbing itu. Jadi dia menetralkan panasnya. Tingkat dinginnya belimbing dan semangka adakah literatur? Tentu belimbing lebih tinggi. Tingkat Karena ada dua sifat di situ. Di belimbing. Pertama sifat dari substansinya, bahwa belimbing itu banyak mengandung air, kurang rasanya, dan pucat warnanya. Oke. Ini deskripsi yang saya ambil dari referensi. Saya simpulkan bahwa buah kalau dia warnanya pucat, banyak airnya, dan kemudian kurang rasanya, itu dia sifatnya dingin. Oke. Makin dia ke arah sana makin dingin. Oke. Dan itu lebih dari semangka. Semangka lebih manis daripada belimbing. Iya. Yang kedua, belimbing ada sedikit rasa asam. Iya. Rasa asam itu juga mempunyai sifat dingin. Oh. Ya. Jadi menggunakan belimbing, jus belimbing misalnya, saya habis makan daging kambing, itu akan menetralkan keburukan dari sifat daging kambing itu. Oke dok, jadi menarik ya bahwa panas, dingin, kambing, dan belimbing ini tadi. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan melihat dan mempelajari pola-pola makan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke program acara kita. Tadi sudah dibahas mengenai panas dan dingin antara dalam sebuah pola makan kita. Pak Dokter, yang menarik lagi yang ingin saya tanyakan lebih detail. Bagaimana sebenarnya pola cara makan ataupun dalam satu menu itu? Apakah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Biasanya jenis-jenisnya apa saja dan apa yang beliau lakukan gitu loh dalam prosesi makan itu sendiri. Coba bisa mungkin dijelaskan. Ya. Pertama adalah caranya beliau makan. Ya. Biasanya beliau duduk, kakinya diangkat yang sebelah kiri pada waktu makan. Tujuannya adalah untuk menekan lambung. Ya. Kemudian yang kedua, makan tidak ragus tentu. Caranya gimana? Beliau mengatakan, ambillah makanan yang paling dekat dengan kamu. Jangan mengambil yang jauh. Ini sudah suatu aturan ya, adab ya, supaya orang tidak ragus. Karena di depannya aja belum dimakan, ngambil yang jauh. Kadang-kadang itu juga merangsang orang untuk makan banyak tentunya. Kemudian yang ketiga, tidak tambah makan. Oh ya? Ya, makan tidak tambah. Oh, beliau tidak tambah ya? Iya. Nah, kemudian yang keempat tentunya ya, yang selanjutnya itu adalah bahwa yang saya baca dari bukunya Syekh Sisti namanya. Syekh Sisti ini adalah seorang ahli pakar pengobatan Nabi. Ya, dia seorang sufi besar dan dia membuat buku yang judulnya bukunya itu Sufi Healing ya. Oke. Nah, saya baca di situ dia menceritakan bagaimana sahabat itu makan buah sebelum makan nasi, sebelum makan besar, makanan pokok. Buah apa yang biasa dimakan? Ya, buah persik, buah peach. Oke. Ya. Nah, mungkin kalau di kita buah peach kan mahal dan sulit ya. Nah, kita boleh makan buah-buahan lain. Apa yang ini? Kenapa? Karena buah peach itu, buah persik itu mendinginkan perut. Mendinginkan perut. Ya, jadi diminta supaya dimakan sebelum makan besar. Kira-kira kalau kita yang di daerah tropis ini buah apa itu, Dok? Semangka bisa, melon. Kayak mangga itu termasuk buah pendingin apa tidak? Mangga itu tidak dingin karena dia kan manis. Manis. Nah. Pepaya? Pepaya itu termasuk dingin. Oh, pepaya dingin. Pisang? Pisang tidak, panas dia. Pisang jadi panas. Sebenarnya tidak dianjurkan makan pisang sebelum makan. Nah, sebelum makan utama. Sebelum ya. Makan utama. Ya. Kemudian di samping itu juga minum sesudah makan. Tapi saya tidak tahu persis apakah Rasulullah melakukan ini. Cuman tradisi dari para penggiat Tibun Nabawi ya yang ada dalam kitab-kitab Tibun Nabawi itu dijelaskan bahwa kalau minum air, airnya harus hangat. Oh, hangat. Nah, air hangat itu membantu pencernaan dan menyehatkan. Meningkatkan daya tahan tubuh, dikatakan begitu. Oh. Ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak minum sesudah makan. Tidak minum sesudah makan. Jadi biasanya mereka minum dulu, ya, baru tunggu sebentar, baru makan. Ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kalau minum dulu, itu kan dia mengurangi selera makan kan. Jadi makannya tidak banyak. Tidak banyak makannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan saluran pencernaan. Karena kalau saluran pencernaan kita itu dehidrasi, kekurangan cairan, itu maka daya penyerapannya kurang juga. Jadi tidak maksimal yang diproses ya. Ya, jadi itu tradisi-tradisi yang banyak dikerjakan oleh para sahabat, kemudian pada para tabiin dan seterusnya mereka kerjakan, sehingga ini patut diduga bahwa mereka kan biasanya mencontohnya kepada Rasulullah. Tapi saya belum melihat langsung hadis tentang itu.
Tentu ini butuh penelitian lebih dalam lagi. Ya. Oke, tadi mengenai ini menarik mengenai minum ya. Iya. Makan pada saat setelah makan sebaiknya tidak minum berapa lama? Kalau melihat dari pencernaan, proses pencernaan, paling Ini tidak secara 1 jam. ilmiah, Mas. Iya. Dan itu sudah Secara dibuktikan ilmiah. secara ilmiah bahwa itu bagus. Bagus, jelas bagus. Karena minum air itu kan sekarang gini ya, makanan masuk ke dalam perut kita, kemudian asam lambung keluar kan. Iya, Apa tujuannya asam lambung keluar? digest. Dia melakukan pencernaan. Iya. Kemudian setelah dia pencernaan, dia akan masuk ke dalam usus, Iya. ya, dalam keadaan sifatnya asam. Iya, Kalau kita minum campur dengan makanan, iya. otomatis keasaman dari Akan turun. akan turun. Iya. Otomatis apa? Pertama, pencernaannya akan lambat. Kedua, penyerapan di usus tidak akan sempurna. Oh. Gitu. Jadi ini secara ilmiah Secara ilmiah. bisa Terbukti dikatakan, iya terbukti begitu. Berarti kalau orang yang sering melakukan makan terus minum, apa yang akan terjadi pada tubuhnya dalam proses tahunan itu, Dok? Penyakit-penyakit apa yang bisa timbul itu? Ya, otomatis bahan-bahan gizi yang penting seperti mineral dan vitamin itu tidak terserap. Itu, Nah, ya, itu kan dalam. Tapi kalau lemak masih bisa mungkin. Jadi ya mungkin orangnya bisa gemuk badannya ini tapi kesehatannya kurang. Oh, jadi bisa jadi itu mungkin kalau ada terminologi kita dalam budaya kita dibilang gemuk air kali, Dok ya. Ya mungkin iya. Iya kan? Ya bisa jadi begitu. Oh, oke. Dan untuk jangka panjangnya, Dok, apakah ada kerusakan tubuh dalam pola makan minum, makan sambil minum ini? Makan sambil minum. Iya. Tentu kalau orang mengalami kekurangan mineral dan vitamin dalam jangka panjang, Iya. pasti dia kesehatannya akan turun. Daya tahan tubuhnya akan turun. Dan tentu secara lama-kelamaan ya dia terjadi penimbunan lemak yang banyak, ya kan di perut dan sebagainya. Kemudian di samping itu juga dia kekurangan vitamin dan mineral, menyebabkan dia mudah sakit, daya tahan turun, dan tentu metabolisme tubuhnya akan terganggu. Oke. Jadi ini secara logika bisa diterima. Bisa diterima, gitu. Nah, karena secara sudah logika. terbukti juga secara medis Iya. ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Pemirsa Nabawi TV, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara kita. Alhamdulillah pada kesempatan episode ini kita sudah membahas bersama Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf sehat dengan makanan. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh beliau bisa menjadi pembelajaran, dan apabila selama ini rupanya dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita ada yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu bisa kita rubah perlahan-lahan sehingga di kemudian hari kita dapat mencegah penyakit-penyakit yang akan timbul, dan tentunya kita akan lebih sehat, dan dengan kita lebih sehat kita akan lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.